Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati, yang saya muliakan GKM Mas Al-Jihad, yang saya hormati dan saya muliakan para Bapak Ustaz, para Ustazah, yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Jihad, jamaah subuh, yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa tertumpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya mohon maaf, mungkin ini kesempatan saya Pak untuk terakhir barangkali ya, karena ini sudah sampai tapal batas usia pensiun saya, sehingga tanggal 30 besok saya lepas dari kantor untuk menuju masa pensiun, masa panjang, bebas dari orang, dari manusia terbawa tekanan, jadi mantan itu manusia terbawa tekanan bersama ini. Jadi karena begitulah hukum alam, undang-undang mengatur demikian, jadi tidak seterusnya harus bertugas, walaupun kita dilihat masih sehat, tapi tidak harus demikian. Memang batas usia pensiun kami di Pengadilan Tingkat Banten itu hakim itu 67 tahun Pak, dan saya sudah tetap 67 tahun. Tanggal 10 November kemarin 67 tahun. Jadi di akhir bulan ini saya harus meninggalkan tugas. Nah, karena itu saya menyampaikan ceramah ini, menyampaikan permohonan maaf saya dan keluarga selama 1 tahun penuh di sini Pak. Jadi dulu saya masuk tanggal 2 Desember 2022, besok akan berakhir tanggal 1 saya meninggalkan untuk Upang Timur ini. Insya Allah, mohon doanya semoga kita semua, kami keluarga selamat tiba di Jakarta, dan juga bapak-bapak yang tinggalkan semuanya, jamaah kita juga berada dalam sehat. Bapak Ibu sekalian, judul yang tadi diangkat itu sebenarnya sudah lama ya, sudah lama timbul. Masa saya masih kuliah dulu sudah sempat ditanyakan, untuk apa manusia itu beragama? Iya kan? Untuk apa kita beragama ini? Apa sih motivasinya? Apa faktornya? Di berbagai media itu dapat ditulis bahwa manusia itu beragama supaya hidupnya terarah. Betul tak Pak? Terarah, supaya terarah. Juga supaya ada kesenangan hidup. Ya, kita beragama supaya kita punya kesenangan hidup, ada kehidupan lahir batin kita tentram. Kemudian juga supaya memiliki keyakinan terhadap Allah, ya, terhadap Tuhan. Ini secara umum Pak ya, manusia apapun yang beragama itu tidak hanya kita Islam saja, tapi di luar Islam pun juga demikian. Jadi secara umum aja motivasinya. Kemudian supaya terhindar dari perilaku buruk. Nah, itu benar, itu dalam Islam kita memang betul ya. Supaya kita tidak perbuatan batil, sholat itu adalah mencegah dari perbuatan jahat ya. Kemudian juga menambah ilmu dan memahami orang lain.
Jadi menambah ilmu. Jadi memang agama itu sebagai agama sumber pendidikan, sumber ilmu, ya. Kemudian menjadi tolok ukur yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya ada 6. Lalu di tulisan lain saya baca bahwa manfaat lain daripada orang beragama adalah berfungsi untuk pendidikan, edukatif. Kemudian juga sebutkan alasannya dia beragama untuk penyelamat. Penyelamat maksudnya dunia dan selamat di akhirat. Ya benar ini. Kemudian untuk perdamaian, supaya tentram antara kita, tetangga satu dengan tetangga lainnya, satu kampung, satu kelurahan, ya, supaya damai. Karena ada panutan agama yang jadi panutan kita. Yang berikut alasan lainnya adalah sebagai sosial kontrol katanya. Jadi untuk mengontrol, agama itu jadikan untuk mengontrol kehidupan kita bersosial di tengah-tengah masyarakat yang majmuk ini, supaya tidak bentrok antara satu yang lain. Maka kita berpedoman kepada agama kita, yaitu Islam. Kalau yang non-Islam ya agama yang masing-masing. Lalu yang terakhir sebagai memupuk rasa solidaritas. Jadi agama supaya ada toleransi, solidaritas antara agama satu dan yang lainnya. Kalau kita menghormati agama kita, jika kita harus menghormati agama orang lain. Jadi tidak saling mengolok-olok agama orang-orang lain, ya. Kalau kita tidak mau diolok-olok agama kita, maka kita tidak boleh mengolok-olok agama orang lain. Nah, ini Bapak-bapak Ibu sekalian, antara lain secara umum, ya, tentang tujuan manusia beragama itu demikian, ya. Lalu sekarang bagaimana fungsi agama itu menurut ajaran Islam? Agama Islam berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan dan kedamaian, serta keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Baik pemerintah maupun perintah maupun larangannya, tidak ada yang bertujuan untuk menciptakan kerusuhan, ya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka Al-Quran, tentu ini banyak dalil-dalil mengatakan, ya. Kalau kita baca dalam surat Al-A'raf ayat 122, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin Ini disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172. Yang intinya bahwa manusia itu diambil berasal dari sulbi, ya. Sulbi dari tulang punggung. Kemudian Tuhan menciptakan dalam bentuk dari segumpal darah, ya, dari setetes air kotor, ya. Kemudian jadi segumpal air, kemudian jadi segumpal darah. Kemudian pada saat usia kandungan 4 bulan, disitulah malaikat ditugaskan Allah untuk meniupkan roh. Maka di situ Allah berfirman pada saat kita dalam kandungan, Tuhan bertanya kepada jabang bayi ini, ya, alastu bi rabbikum. Tuhan menguji, apakah aku itu Tuhanmu? Itu dijawab oleh sang bayi, sang cabang bayi. Qalu bala, benar, engkau adalah Tuhan, aku menyaksikannya. Itu sudah ada pengakuan, Pak. 4 bulan kita lakukan, sudah ada pengakuan tentang fitrah kita untuk beragama. Kita sudah
ditanyai oleh Allah dalam perut kehamilan hamil 4 bulan, waktu roh ditiupkan, kita sudah memberikan suatu kesaksian bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal agama, ya. Karena itulah ya, setiap manusia yang lahir itu berada dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir tanpa dipandang agama apapun, asal dia lahir sebagai manusia, maka lahirnya adalah fitrah, ya. Fa'abau, maka bapak ibunya lah, ya, apakah menjadikan dia itu seorang Nasara, seorang Majusi, seorang Yahudi, seorang Nasrani, itu orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah merasakan dari awal itu kita sudah dikenalkan dengan agama. Jadi sebenarnya fitrah kita untuk beragama. Ditambah lagi firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, kecuali untuk beribadah padaku. Nah, kenapa setelah manusia lahir, setelah dia mulai remaja, seterusnya lupa dengan Allahnya, lupa dengan Tuhannya, ya, bahkan menantang Allah. Banyak orang menantang Allah sekarang ini. Kalau kita baca di medsos itu menginjak Al-Quran, ya, mengingkari, menghina, ya. Baru ini juga ada perempuan menantang Allah. Mana Tuhan itu? Mana? Seperti benar-benar buas sekali manusia sekarang ini. Itu kenapa? Karena sudah lupa diri, Pak. Ya. Tetapi begitu sakratul maut datang, baru mereka ingat bahwa mereka itu memang lalai, ya. Nah, karena itulah sekalian penting kita beragama itu, karena suatu kewajiban kita, suatu hal yang sudah fitrah dari diri kita, untuk kita isi hidup ini untuk beramal soleh, ya. Kita diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surat At-Tin dikatakan, sungguh kami menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya kejadian, ya. Kita menyadari bagaimana kita bandingkan dengan seekor binatang, dengan ayam, dengan kambing, dengan segala macam binatang. Kalau kita lihat ciptaan hidup kita ini, badan fisik kita ini luar biasa sempurnanya, ya. Nah, kemudian kita juga diberi akal untuk membedakan, ya, untuk berikan akal untuk berpikir, membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian kita diberikan hidayah berupa agama, ya, yang tadi sudah bercikal bakal dari waktu kita masih dalam kandungan tadi, ya, supaya kita selalu ingat pada Allah, sehingga kita betul-betul dalam kehidupan ini ibadah dalam waktu 24 jam, kata Ustaz kemarin. Apakah kita memang beribadah itu sampai setiap waktu, ya, walaupun kita sudah diharuskan untuk beribadah, diciptakan hanya untuk beribadah, ya, tapi juga tidak dalam arti ibadah mahdoh semata, ya, artinya tidak dalam arti ibadah yang mulu hubungan dengan Allah saja, tetapi tindakan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita sehari-hari, termasuk juga adik-adik santri ini, itu juga dalam rangka ibadah kepada Allah, ya. Kenapa? Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran setiap waktu, ya, mungkin mereka inilah yang disebut dengan yang lebih penuh ibadahnya, ya. Mereka menghafal Al-Quran ini, ya, adik-adik menghafal Al-Quran ini termasuk orang-orang yang betul mengingat Allah, ya, kecuali setelah keadaan tidur dalam keadaan tertentu. Tapi dibandingkan kita yang dewasa ini, yang sudah tua ini, kita ibadah itu kita hitung saja sholat kita dalam sehari-harinya. Kalau kita membatasi dalam ibadah sholat, maka kita dapat lihat, ya, berapa menit kita sholat. Katakanlah 5 waktu itu kita berjamaah di sini.
Paling-paling kita setengah jam kali 5 waktu. Ya, paling-paling kita tinggi separuh berapa? Lebih kurang baru 2,5 jam. Ya, 5 kali 5 waktu, kata 1 jam. 1 jam kita beribadah karena kita berjamaah terus. Maka kita baru menghabiskan waktu 5 jam. Tambah kita sholat duha 12 rakaat atau 8 rakaat, paling itu setengah jam setiap harinya. Kita sholat tahajud ya 8 rakaat tambah lagi witirnya mungkin juga setengah jam. Itu belum sampai 2 jam ya per sholat itu kita laksanakan. Lebih banyak waktu kita terbuang ya, terbuang karena saat ini kita banyak waktu menghabiskan waktu tahun ini depan TV ya, sekarang ini di HP. Bangun tidur dari jari dikasih apa-apa, HP mau kita coba mana ada. Pergi kantor juga HP itu, pergi kemana saja kalau HP tinggal itu lebih dari tertinggalnya apa-apa. Kalau semua mungkin masih ada ya kalau yang punya ada, tapi yang mereka itu juga mentinggalkan bagaimana yang sekarang itu bukan apa pedoman sudah hidup ya, sudah hidup itu HP kan. Kadang-kadang kita bukan men-share atau membaca dan melakukan yang menyangkut apa agama ya, atau mungkin tazkirah, tapi hal-hal lainnya yang kita buka. Ini mari kita mencoba dari kita ya, mudah-mudahan ini menjadi apa untuk kita ke depan ini. Bahwa benar bahwa Islam beragama adalah karena fitrahnya untuk agama. Karena apa nanti justru nanti akan dipertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini. Karena yang sekolah itu supaya barang siapa yang melakukan sebesar zarah pun, sebesar atom pun amal ibadahnya itu kebaikannya, maka itu akan ditampakkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban ya. Apalagi kita melakukan perbuatan jahat, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan perbuatan walaupun sebesar suatu kejahatan tetap akan ditampakkan. Nah, karena itu kita lebih harus banyak berhati-hati. Lebih banyak kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan semuanya tidak lepas dari tanggung jawab kita. Bapak Ibu sekalian, saya rasa ini adalah kesempatan kita. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya kesempatan ini memberikan permintaan maaf sekali lagi kepada jemaah semuanya. Mungkin dari sikap saya, keluarga saya mungkin yang selama ini tinggal di sini sekitar sini ya, kalau ada yang kurang kalau itu akan bawa dosa atau dimaafkan. Kita sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.